Welcome to this evening's lectures, ladies and gentlemen, Selamat bertemu kembali bapak-bapak, ibu-ibu yang kami cintai. and also to our listeners and watchers across Indonesia. Welcome. Juga kepada para pirsawan yang tersebar di seluruh Indonesia. Selamat berjumpa. What we're going to do tonight is we're going to begin looking at the basic conditions required for healing. Pada malam hari ini kita akan mempelajari mengenai keadaan-keadaan dasar yang dibutuhkan supaya bisa terjadi pemulihan atau penyembuhan. And if a person is not sick, these conditions will keep them in good working order. Dan kalau saudara tidak sakit, maka keadaan-keadaan ini akan tetap mempertahankan saudara dalam keadaan bekerja yang sehat. So we will begin by looking at the most vital element needed for life in the human body, which is oxygen. Jadi kita akan berbicara mengenai bahan yang sangat dibutuhkan untuk ketahanan hidup dari suatu makhluk hidup, yaitu oksigen. Oxygen is found in its highest amounts in fresh air. Oksigen ditemukan dalam jumlah yang terbanyak, yaitu di udara yang bersih. The first law of health is pure air. Hukum yang pertama adalah udara yang bersih. What I want to do this evening is show you how you can increase the oxygen contents of your body. Saya ingin memberitahu pada saudara sekalian bagaimana caranya untuk meningkatkan oksigen di dalam tubuh kita. And by doing that, we must also look at what prevents oxygen from coming into the body. Dengan demikian, maka kita juga akan mempelajari hal-hal apakah yang menghalangi oksigen itu untuk bisa masuk ke dalam tubuh. Oxygen is used right down inside the cell of every cell in the body. Oksigen itu dibutuhkan tepat di tengah-tengah daripada setiap sel di dalam tubuh. So we will now visit the inside of the cell. Maka marilah kita kunjungi bagian dalam daripada sel itu. We looked at this last night. The glucose from the cell, from the food that we just ate, comes down into the cell. Kemarin kita telah mempelajari mengenai glukosa yang berasal dari makanan kita. Dia akan masuk ke dalam sel kita. And there are 20 steps that glucose goes through to produce pyruvate. Dan glukosa ini akan melalui 20 langkah untuk menghasilkan zat yang namanya pirufat. And it is as pyruvate that the glucose enters into the powerhouse of the body. Dan dalam bentuk zat pirufat inilah glukosa ini bisa masuk ke bagian tungku atau bagian stasiun penghasil tenaga daripada tubuh. In that powerhouse, the pyruvate goes through 8 steps. Di dalam pembangkit tenaga ini, maka pirufat itu mengalami 8 langkah. It is called the aerobic section of the cell because that is where the oxygen is used. Ini disebut bagian aerobik karena di dalamnya digunakanlah oksigen. And it produces 36 units of energy. Dan daripadanya dihasilkan 36 unit energi, satuan energi. The 20-step pathway does not use energy, so it's called anaerobic. Jalur 20 langkah yang pertama itu tidak menggunakan oksigen, maka disebut jalur yang anaerobik. The 20-step pathway with no oxygen produces 2 units of energy. 20 langkah yang pertama itu menghasilkan 2 satuan energi. So you can see it is the oxygen part of the cell that gives us the most energy. Jadi kita melihat bahwa bagian yang menggunakan oksigen itulah yang memberikan kepada kita tenaga yang terbesar. If someone is not breathing in enough oxygen, then the cell is forced to just work in this area, only giving 2 units. Jadi kalau berada di dalam suatu lingkungan yang tidak ada oksigen, maka sel itu juga akan bekerja di bagian ini yang menghasilkan hanya 2 satuan energi. But when adequate oxygen is coming in,
that's when 36 units of energy is produced. Tapi kalau oksigen itu masuk dengan leluasa cukup banyak, maka dia akan menghasilkan 36 unit atau satuan energi. I think if you could put the energy into a bottle and sell it, you'd make a fortune. Am I right? Kalau Anda bisa mengemas akan tenaga ini di dalam satu botol lalu jual, pasti bisa menjadi jutawan. Well, there's a cheaper way to get it. Tapi ada cara yang lebih murah untuk mendapatkannya. It's called exercise. Yang namanya adalah gerak badan. And it is such an important topic that I'm going to devote another lecture to that one. Karena judul ini betapa pentingnya, maka saya akan berbicara di ceramah yang berikut masih dengan judul yang ini. But tonight, I want to look at what oxygen does to the body. Tetapi pada malam hari ini, kita akan menerangkan apa yang oksigen akan lakukan bagi tubuh. Oxygen vitalizes. Oksigen ini memberikan kehidupan. It invigorates. Dia memberikan kesegaran. It electrifies. Dia memberikan listrik atau semacam tenaga listrik. It also soothes the nerves. Dia juga menenangkan saraf. It's a powerful little number. Dia adalah suatu hal kecil yang kuat sekali. Luar biasa. On the other hand, there is a medical condition called hypoxia, which means lack of oxygen. Di sisi yang lain ada suatu keadaan medis yang disebut hipoksia, yaitu keadaan kurang oksigen. And the symptoms are fatigue. Dan gejalanya adalah keletihan atau tidak ada tenaga. Feeling like you've climbed a mountain and you've only got out of bed. Rasanya seperti sudah mendaki gunung padahal baru keluar dari tempat tidur. Lethargy, can't even get out of bed. Dan lemas-lemas, tidak mempunyai tenaga, bangun pun susah. Nausea. Lalu mual-mual. It's not the only cause of nausea, but it's one of the symptoms of hypoxia. Mual tidak selamanya disebabkan oleh hipoksia, tetapi ini adalah salah satu gejala dari hipoksia. Headache, not the only cause of headaches, but one of the symptoms. Bisa juga menyebabkan sakit kepala, bukan satu-satunya penyebab, tapi juga hipoksia menyebabkan sakit kepala. I find there are many people that I meet today Saya temukan banyak orang yang saya hadapi hari ini who are drifting in the haze that lies between optimum health and severe illness. Mereka itu berada di tengah-tengah di antara keadaan sehat walafiat dan penyakit yang serius. They're not actually jumping out of their skin with energy, and they're not actually bedridden. Mereka itu tidak penuh semangat dan hidup-hidup, tapi mereka juga tidak sakit berat dan terkapar di tempat tidur. They're just drifting in the middle. Mereka hanya terhanyut di tengah-tengah. And when you say to them, how are you? They say, oh, all right. Dan kalau ditanya, apa kabar? Biasa-biasa. Not too bad. Tidak terlalu buruk. What does not too bad mean? Not too good. Apa artinya tidak buruk? Artinya juga tidak terlalu baik. How many people, when you ask them, how are you, do they say, fantastic? Oh, berapakah orang yang Anda bertemu? Apa kabar? Oh, luar biasa, dahsyat. You see, I want to get the most out of life. Saudaraku, mari kita mendapatkan hal yang terbaik daripada kehidupan ini. And let me tell you, age has nothing to do with this. Dan tidak perlu memasalahkan ketuaan, umur. So let's have a look at how we can increase the oxygen and how we can prevent happening to inhibit the oxygen. Jadi mari kita berbicara bagaimana kita bisa meningkatkan oksigen, menghindarkan hal-hal yang mengurangi akan oksigen ini, menghambat oksigen ini. Negative ions. Negative ions are electrically charged oxygen molecules. Oksigen yang diberikan muatan listrik ini akan bermuatan negatif. They're Atau found, ion-ion negatif. they're found
When the thunderstorm hits, Ini kalau terjadi hujan, what's the air like when the thunderstorm hits? It's alive. It's alive with negative ions. jadi kalau terjadi badai, maka udara ini penuh dengan muatan listrik yang negatif. The negative doesn't mean it's bad, it's just referring to the negative charge. Dia bukan artinya bersifat negatif atau buruk. Itu artinya bahwa dia mempunyai muatan listrik yang negatif itu saja. You also find it at waterfalls. Dan juga ini ditemukan di air terjun. Did everyone here visit the waterfall this morning? Ya, sama seperti kita waktu tadi pagi kita pergi ke air terjun. I'm sure we'll go there again tomorrow. Breathe in deeply. Dan besok mari kita pergi ke sana lagi dan kita tarik napas dalam-dalam. How will you feel? Rasanya gimana? Here it is up here. Oh, ini di sinilah kita segar bugar. How are negative ions created? Bagaimanakah kita bisa menciptakan ion-ion yang negatif? When water droplets pass through the air, they cast off negative ions. Kalau butiran-butiran air itu melewati udara, mereka melepaskan akan ion-ion yang negatif. So that's three things we need: air, moisture, and movement. Jadi ada 3 hal yang kita butuhkan di sini: udara, kelembaban, dan gerak badan. Which is what you see with the thunderstorm, the waterfall, and the waves of the sea. Di sana Anda temukan itu waktu setelah hujan yang keras, hujan lebat, di air terjun, dan di gelombang lautan. Ombak-ombak lautan. You will also find negative ions in the pine forest. Dan Anda juga akan menemukan akan ion-ion negatif ini di hutan pinus. Because the pine leaves are like needles and they're numerous, and just a little bit of movement in the pine leaves with the moisture coming off creates the negative ions. Karena daun-daun dari pinus ini seperti jari-jari, dan kalau mereka bergerak dengan kelembaban yang jatuh daripadanya, maka itu juga melepaskan ion-ion yang negatif. On the other hand, there are positive ions. Di sisi yang lain ada ion-ion bermuatan positif. Positive ions have more carbon dioxide in their molecule than oxygen. Di dalam udara yang bermuatan positif ini, maka lebih banyak kandungan karbon dioksida ketimbang oksigen. Where do we find the positive ions? Dari manakah kita bisa mendapatkan ion-ion yang positif ini? Before the thunderstorm. Yaitu sebelum terjadinya hujan badai. Before the thunderstorm, the air is very heavy. Sebelum terjadinya badai ini, maka udara itu sudah berat. It's heavy with the positive ions. Dengan muatan positif. You remember it like this: positive ions are positively bad. Dan ion-ion yang positif ini adalah betul-betul kurang baik. And if someone has had a broken bone or arthritis, before the thunderstorm they will say, the thunderstorm's coming, my arthritis is aching. Jadi orang-orang itu yang mempunyai nyeri-nyeri sendi, bisa tiba, aduh saya tahu ini akan ada badai, karena saya punya sendi-sendi sudah kesakitan. Because the positive ions have an effect to increase inflammation in the body. Karena ion-ion yang positif ini akan membantu peradangan, memperparah peradangan di dalam tubuh. And when the thunderstorm hits, no more pain. Tapi setelah terjadi badai, hilanglah nyeri-nyeri sendi ini. You also find positive ions in the city. Anda juga menemukan akan banyak ion-ion positif itu di daerah perkotaan. It's called smog. Itu disebut adalah kabut asap. Because in the city you've got a lot of people. Di sana sangat banyak orang-orang. Breathing out a lot of carbon dioxide. Mereka menghembuskan keluar karbon dioksida yang banyak. And some people are smoking, and that gives off carbon Dan monoxide. sebagian orang juga merokok, dan itu juga menghasilkan karbon dioksida. Carbon monoxide is a dangerous gas, as we'll see in a minute. Karbon monoksida adalah satu gas yang beracun. You've also got a lot of cars.
Dan di kota juga banyak mobil-mobil. And they're giving off carbon monoxide. Mereka mengeluarkan akan karbon monoksida. And we mustn't forget those bikes. I don't think I've ever seen so many motorbikes. Dan juga sepeda motor, rung. Wah, itu juga menghasilkan. Now, what I noticed when I drove through Jakarta is a lot of houses all built close together. Dan ketika saya pergi ke Jakarta ini, saya melihat betapa banyak rumah-rumah itu berdempet-dempetan. And I don't doubt that there's mold present. Dan saya yakin pasti ada jamur, ada lumut-lumut yang tersebar di dalamnya. So it is tobacco and the cars and the mold that all give off the carbon monoxide. Jadi tembakau, mobil-mobil, dan lumut-lumutan menghasilkan gas karbon monoksida. Now, the red blood cell Sel darah merah floating through our blood, yang menyebar di dalam darah kita, it packs up oxygen like a little parcel. maka dia mengepak oksigen ini dalam bentuk parcel tertentu. And its job is to carry that oxygen to the... Dan dia membawa oksigen ini pergi sampai kepada sel. But when the person breathes in carbon monoxide, Tetapi kalau orang itu menghirup karbon monoksida, it forms a very tight union on the red blood cell. maka dia sudah menyatu dengan sel darah merah dengan sangat ketat, sangat ketat. And that red blood cell now cannot pick up oxygen. Dan sel darah merah ini tidak bisa mengambil oksigen. So you will find people who are subject to cigarette smoke, car fumes, mold, are feeling this. Jadi kita akan menemukan orang yang merokok, orang yang kena akan asap dari rokok, dari lumut-lumutan, akan mengalami gejala-gejala seperti ini. Because it stops the red blood cell picking up the oxygen. Karena ini akan menghalangi akan sel darah merah dalam mengambil akan oksigennya. Also fires Juga kebakaran-kebakaran, can give off api-api, positive. bisa Fires can give off mengeluarkan positive akan ions. ion-ion yang positif. That's why if there's fires in the home, there must be fresh air coming in. Itu sebabnya kalau kita membuat pembakaran, tungku atau memasak, maka kita harus mendapat udara yang terbuka, ventilasi yang baik. I don't think it's a big problem in Indonesia because I don't think it gets that cold, does it? Dan saya kira kita tidak perlu terlalu banyak memakai api karena di sini bukan negara yang punya salju. Harus pakai tungku. The morning I left New South Wales to come here, the ground was covered in ice. Di tempat asal saya ketika datang ke Indonesia, kami berangkat dan tanah ini ditutupi dengan salju. So we all have heaters in our homes. Maka kami terpaksa mempunyai pemanas-pemanas di rumah kami. And if they're not vented properly, they can take the oxygen out of the air. Dan kalau tidak ada ventilasi yang baik, maka mereka akan mengambil oksigen dari udara ini. Now there is another way that oxygen can be inhibited from being taken up in the body. Ada suatu cara yang lain di mana bisa menghalangi oksigen ini untuk bisa diserap masuk ke dalam tubuh. In our blood, the red blood cells should look like that. Di dalam darah kita, maka sel-sel darah merah harus kelihatan seperti ini. At Misty Mountain, at our health retreat, I take a little drop of blood from our guest, put it on a glass slide, and I put it under a microscope, and it comes up on the television. And the guest looks at their red blood cells on the screen. Di tempat pengobatan alami kami di Misty Mountain, kami mengambil setetes darah dari pasien itu, lalu menaruhnya pada satu kaca, lalu melihatnya dengan mikroskop, dipancarkan kepada satu layar televisi, sehingga pasien itu bisa melihat akan sel-sel darahnya. And I took a blood drop one day, and the lady's blood looked like that. Dan pada satu hari saya mengambil darah daripada seorang wanita dan nampaknya seperti ini, menggumpal-gumpal. It is easy to spoil the slide,
So I presumed I had, so I took another one. Saya pikir, ini karena kesalahan saya di dalam menyiapkan akan kaca tersebut. Tetapi, saya coba untuk mengulanginya. 5 blood slides later, it still looked like this. 5 kali saya membuatnya, hasilnya sama seperti ini. So I asked her the question, have you had any water to drink today? Jadi saya tanya, apakah sudah minum air pada hari ini? It was 3 o'clock in the afternoon and she said, no Dan water. pada waktu itu sudah jam 3 sore dan dia katakan belum, saya belum minum air. I said, I cannot read your blood, it is all clumped up. Lalu saya katakan saya tidak bisa membaca akan darah Anda karena sudah menggumpal. All she'd had was a cup of tea, which dehydrates you even more. Yang dia telah minum pagi harinya itu hanyalah secangkir teh. Dan teh ini malah membuat kita kekurangan air. If the blood looks like this, it's picking up oxygen like that. But if it looks like that, you've lost all this surface area. Jadi kalau sel darah merah adalah seperti ini, maka oksigen membungkusnya. Tapi kalau dia menggumpal begini, maka berkuranglah permukaannya untuk bisa menyerap oksigen. So dehydration causes the red blood cells to clump together and you can't pick up proper levels of oxygen. Maka kekurangan air menyebabkan daripada sel darah merah itu bisa menempel sehingga dia tidak bisa mengambil bahan oksigen. So a person can feel like this because they're dehydrated. Jadi orang itu bisa berasa gejala ini karena mereka kurang minum air. You can also do a lot to increase the oxygen content by the way you breathe. Anda juga bisa meningkatkan akan kandungan oksigen tubuh ini dengan cara bernapas. God designed that our abdominal muscles be used in the breathing process. Tuhan telah merancang bahwa kalau kita bernapas harus pakai otot-otot dari perut. So we should breathe from down here. Maka kita harus bernapas dari bawah sini. Many people have become high chest breathers. Ada orang-orang yang bernapas dengan dada bagian atas ini. And you cannot use your abdominal muscles if your posture's like that. Dan kita tidak bisa memakai akan otot perut ini kalau kita punya postur tubuh ini bungkuk. The spine must be straight. Tulang punggung kita harus lurus. The clothes not too tight around here. Pakaian jangan terlalu kencang di sekitar pinggang. To enable you to use your abdominal muscles in the breathing process. Sehingga Anda bisa menggunakan otot-otot perut ini untuk bernapas. Now, I will demonstrate to you the abdominal and the high chest breathing, and you will see my different body parts move. Saya akan mendemonstrasikan bagaimana bernapas dengan perut, dengan dada, supaya Anda bisa melihat bagian tubuh mana yang bergerak pada saya, pada diri saya. First is the high chest. Watch my fingers and my shoulders. Perhatikan akan bahu saya dengan jari-jari waktu saya bernapas dengan dada. Now this is the abdominal. Watch again. Sekarang yang perut, perhatikan. Can you see totally different body parts move? Apakah Anda melihat ada perbedaan yang jelas? If you watch a baby breathe, the abdomen comes out with every breath. Kalau Anda melihat akan bayi, kalau dia bernapas, maka perutnya yang naik turun. God meant for us to have an erect form. Tuhan menginginkan kita untuk mempunyai satu bentuk tubuh yang tegak. Many people don't have an erect form because there's no strength in their abdominal muscles. Banyak orang itu tidak lurus belakangnya ini karena otot-otot perutnya itu tidak kuat. That's why it is good to do push-ups and sit-ups to strengthen the abdominal muscles. Oleh sebab itu adalah baik untuk melakukan push-up atau sit-up untuk memperkuat akan otot-otot daripada perut. Do a little bit every day and those muscles will get strong. Lakukanlah sedikit-sedikit setiap hari, maka otot-otot ini akan menjadi kuat.
Because your abdominal muscles all are connected to your spine. Karena semua otot-otot perut ini akan tersambung dengan tulang punggung. See, many people have back problems because their abdominal muscles are not strong. Banyak orang menghadapi tantangan, yaitu masalah-masalah tulang belakang karena otot-ototnya perutnya ini tidak kuat. Allow me to repeat myself, age has nothing to do with this. Sekali lagi saya ingin tekankan, umur panjang menjadi tua tidak ada hubungannya dengan hal ini. We need to breathe through our own personal air conditioner, which is called nose. Kita harus bernapas dengan menggunakan AC kita sendiri yang namanya hidung. Nose purifies the air, humidifies the air, and warms the air. Hidung itu mempunyai fungsi, yaitu dia akan menyaring akan udara, melembabkan udara, dan menghangatkan udara. Mouth does not do that. Mulut tidak melakukannya. One lady said, I cannot breathe through my nose. Ada seorang ibu mengatakan, saya tidak bisa bernapas dengan hidung saya. So the question arises, why not? Jadi, kenapa demikian? The person would say, there's a lot of mucus there. Oh, terlalu banyak ingus lendir di dalamnya. Why? Kenapa? It's usually because of an allergy. Oh, karena alergi. And do you remember the three most common allergens? Refined sugar, dairy Gula products, putih, produk susu, and gluten products found in wheat and oats. dan gluten yang berasal dari gandum-gandum. Inilah penyebab alergi. We need to become private investigators because there should not be resident mucus sitting there. Kita harus menjadi detektif-detektif untuk mencari tahu karena tidak seharusnya ada ingus-ingus yang menyumbat akan hidung. These foods must be stopped and the result may not be seen for 6 weeks. Dan makanan-makanan ini harus di-stop dan hasilnya mungkin tidak langsung segera terjadi, mungkin menunggu 6 minggu lagi. So you can see that you can do a lot to increase the oxygen content of your body by being mindful of the air that you're breathing. Jadi Anda melihat bahwa Anda bisa meningkatkan kadar oksigen di dalam darah oleh memperhatikan jenis daripada udara yang Anda hirup. We have a disease in Australia called chronic fatigue syndrome. Di Australia kita mempunyai suatu penyakit yang dinamakan sindroma keletihan yang menahun. Does it happen in Indonesia? It does. It has one cause, lack of oxygen. Dan ini sering terdapat juga di kita di Indonesia dan penyebab utamanya adalah kekurangan oksigen. Now, there might be 100 cases of chronic fatigue syndrome and the cause for lack of oxygen in each may be different. Mungkin ada 100 kasus penyakit sindroma keletihan kronis ini dan mereka mempunyai kekurangan oksigen dalam berbentuknya yang berbeda-beda. It may be as simple as dehydration. Yang pertama, kurang minum. Bisa salah satu penyebabnya. So you can see that you can be doing a lot to increase your oxygen content. Jadi Anda bisa melihat di sini bahwa Anda bisa melakukan banyak hal untuk meningkatkan akan kandungan oksigen di dalam tubuh Anda. Strengthen the abdominal muscles. Kuatkan akan otot-otot perut. And check the air that you're breathing, especially in your Periksa udara-udara yang Anda sedang nafas, terutama especially in your bedrooms. di kamar tidur kita. The second law of health Hukum kedua daripada kesehatan adalah is sun. sinar matahari. The sun is not the enemy in the sky. Matahari bukan musuh di udara. It is the doctor in the sky. Matahari adalah dokter yang ada di langit. And when the ultraviolet rays from the sun hit the skin, Bila mana sinar-sinar ultraviolet dari matahari itu menyentuh akan lapisan kulit kita, they convert a form of cholesterol just in the skin to vitamin D. mereka merubah satu jenis kolesterol yang berada di bawah lapisan kulit diubah menjadi vitamin D. And if people are on cholesterol-lowering medication, they can be vitamin D deficient. Dan kalau ada orang-orang
dikasih obat anti kolesterol, maka bisa terjadi kekurangan vitamin D. Vitamin D is essential for the assimilation of calcium in the body. Vitamin D ini adalah penting untuk penyerapan daripada atau pembentukan daripada kalsium di dalam tubuh. Calcium is important for strong bones and teeth. Di mana kalsium dibutuhkan untuk tulang-tulang dan gigi yang kuat. Calcium is called the king. Kalsium disebut sang raja. Because when calcium gets in, all the other minerals piggyback on the back of calcium. Karena kalau kalsium masuk ke dalam tubuh, maka segala macam mineral yang lain itu nompang di bahunya, punggungnya daripada kalsium. Semua mineral-mineral masuk bersama-samanya. So we can't get our minerals or our calcium without vitamin D. Jadi kita tidak bisa mendapatkan kalsium kita kalau tidak ada vitamin D. In Australia, the sunshine is being portrayed as the enemy. Di Australia, maka matahari itu digambarkan seakan-akan musuh. People never go outside unless they've got hats on and creams all over their skin. Orang-orang takut untuk pergi keluar, harus pakai topi, harus pakai pelindung sinar matahari, sunscreen. Now we've got another problem. It's called vitamin D deficiency. Sekarang kami mempunyai satu permasalahan yang lain, yaitu defisiensi atau kekurangan vitamin D. People think they're going to get skin cancer. Karena orang begitu takut kanker kulit. Vitamin D prevents skin cancer. Padahal vitamin D itu mencegah kanker kulit. Vitamin D is called now the anti-cancer vitamin. Vitamin D disebutkan sebagai vitamin anti kanker. Now on Monday we looked at the link between fungus and cancer. Pada hari Senin kemarin kita telah berbicara mengenai apa hubungan di antara jamur dengan kanker. What does sunshine do to fungus? Apa yang dibuat matahari kepada jamur? It kills it. Dia membunuh akan jamur-jamur. We don't need much sunshine to get all the vitamin D we need for a day. Tidak perlu terlalu banyak sinar matahari agar kita cukup vitamin D untuk kebutuhan sehari. In the 1800s, children were being deformed and dying from rickets. Pada abad yang sebelumnya, tahun 1800-an, anak-anak itu menjadi berbentuknya tidak sempurna oleh karena penyakit rahitis. Not in Indonesia, in England. Dan ini terjadi bukan di Indonesia, ini terjadi di Inggris. See, in England, in the slums, the buildings are like this. Di Inggris, di daerah-daerah yang kumuh, maka bangunan-bangunannya itu dempet-dempetan. And the children here are playing in the streets. Dan anak-anak yang bermain di jalanan. And there's no sun getting to them. Dan tidak ada sinar matahari yang menyentuh mereka. Do you know, children suffered for approximately 300 years before it was acknowledged that it was lack of sun. Anak-anak harus menderita selama 300 tahun sebelum diakui bahwa memang dibutuhkanlah vitamin D atau sinar matahari ini. Finally, in about 1921, nanti pada tahun 1921, it was acknowledged that it was the sun. Maka diakuilah bahwa matahari itu penting. And so then they gave classes to mothers to show them how to put their babies in the sun. Jadi mulai saat itu kepada ibu-ibu diberikan kelas-kelas untuk mengajar, taruhlah bayi-bayi itu dijemur di sinar matahari. The children had to be taken to areas where they could receive sun. Bayi harus dibawa ke tempat di mana ada sinar matahari. And all manner of skin diseases were healed by the sun. Dan berbagai macam penyakit-penyakit kulit itu bisa disembuhkan oleh sinar matahari. Then in 1929, antibiotics were discovered. Pada tahun 1929, maka antibiotika ditemukan. Instead of using the sun, they used the drugs. Daripada pergi kesembuhan dari matahari, mereka beralih kepada obat.
And that affected architecture so that the houses were not getting sun anymore. Dan hal ini mempengaruhi akan arsitektur atau bentuk bangunan di mana matahari tidak bisa masuk. And then skin cancers started to appear. Dan mulai terjadilah kanker-kanker kulit. Because people were dehydrated. Yaitu karena orang-orang itu kekurangan cairan. Putting toxic creams on their skin. Mereka menaruh akan krim-krim yang beracun pada kulit mereka. And taking too many stimulants. Dan mereka menggunakan bahan-bahan perangsang yang terlalu banyak. Putting altered oils on their skin. Lalu menaruh minyak-minyak yang sudah diubahkan pada kulitnya. And the skin cancers came. Dan terjadilah kanker-kanker kulit. And now mothers are not told to put their children in the sun anymore. They're told not to put them in the sun. Maka terjadilah sekarang ini ketakutan, ibu-ibu dilarang untuk menaruh anaknya di bawah matahari. Did you know rickets is coming back? Apakah saudara tahu bahwa penyakit rahitis itu sudah mulai bermunculan kembali? I hope it doesn't take 300 years this time to discover we need the sun. Saya harapkan kita jangan sampai ketinggalan 300 tahun lagi baru menemukan bahwa matahari itu dibutuhkan. It's a very important part of healing to let your body be exposed to the sun. Adalah bagian yang sangat penting bahwa Anda mengizinkan agar bagian tubuh Anda terpapar dengan sinar matahari. Our eyes need sun. Mata kita membutuhkan matahari. There is a book called Better Eyesight Without Glasses by Dr. William Bates. Dr. William Bates menuliskan buku adalah Melihat Lebih Baik Tanpa Kacamata. And he shows simple things you can do to improve your eyesight. Dan dia memberitahu kita akan hal-hal yang sederhana yang kita bisa buat untuk meningkatkan akan kemampuan pandang melihat kita. He says, allow your eyes to have the first light of the day. Izinkanlah mata Anda untuk melihat terang pertama dalam hari. In the middle of the day, he says, look up at the sun with your eyes closed. Dia katakan, pada siang hari, lihatlah kepada matahari tapi dengan mata yang tertutup. After a few minutes, you can put your head down and open your eyes. Dalam beberapa menit, Anda boleh menurunkan kepala dan membuka mata. He says, when you've got your head up to the sun with your eyes closed, you just move a little from side to side and it causes your brain and your eyes to relax. Dan kalau Anda sudah menutup mata, berada di bawah sinar matahari, cobalah menggoyangkan akan kepala ini ke kiri dan ke kanan. Sambil beristirahat, dia akan merilekskan akan pikiran dan mata kita. Your eyes are an extension of your brain. Mata itu adalah bagian daripada otak kita. And your brain needs sun and it gets it through your eyes. Dan otak membutuhkan sinar matahari dan dia bisa dapat karena melalui mata. He states that eyes weaken when they're strained, when the brain is tired. Dia mengatakan bahwa mata itu akan lemah bila mana mata kecapean, otak juga kecapean. Glasses weaken the eyes. Dengan memakai kacamata, maka itu juga akan melemahkan akan mata. Also, there was a doctor in America that discovered that people who were depressed, their circadian rhythm was out. Dan ada seorang dokter di Amerika Serikat yang menemukan bahwa orang-orang yang sedang mengalami stres, maka irama pola tenaga harinya itu juga terganggu. The circadian rhythm is the brain's proper balance or rhythm. Irama sirkadian ini adalah satu irama naik turunnya tenaga di dalam tubuh, terutama di fungsi otak. To reset that rhythm, our eyes need to see the first hour of light in the day. Supaya bisa
men-set kembali akan irama itu agar berjalan dengan tepat, maka mata harus melihat akan cahaya fajar menyingsing. Also, there's a receptor site that's been discovered on the eye. Juga saat sekarang ini ditemukannya bahwa ada satu situs reseptor atau tempat untuk menerima rangsangan di mata. It is called melanopsin, Itu disebut melanopsin. and it has nothing to do with sight. Dan itu bukan berhubungan dengan penglihatan. It absorbs blue light, Dia menyerap cahaya yang berwarna biru, and the sunlight is the highest form of blue light. dan sinar matahari itu mempunyai kandungan sinar biru yang tertinggi. And they found when blue light levels are high, then tactical reasoning increases and the ability to solve mathematical problems increases. Dan dia menemukan bahwa kalau cahaya biru ini merangsang, maka kemampuan untuk mengenal perabaan dan untuk menyelesaikan masalah-masalah matematika itu bisa lebih tinggi lagi. So you can see that the sun is essential. Jadi Anda lihat bahwa sinar matahari itu adalah wajib, penting sekali. To stop the sun is to entertain danger. Untuk menghentikan sinar matahari adalah seperti bermain-main dengan bahaya. If you have any problem in your body, put it in the sun. Kalau ada masalah apapun di dalam tubuh kita, taruhlah itu di sinar matahari. If it is overdone, the skin will burn, and that is dangerous. Tapi kalau berkelebihan, maka kulit akan terbakar. Ini tidak baik, ini berbahaya. Dark-skinned people need twice the sun exposure that light-skinned people need. Orang yang kulitnya gelap itu lebih tahan, maka mereka membutuhkan 2 kali lebih lama terpapar dengan sinar matahari ketimbang daripada orang yang kulitnya lebih putih. If your body is not used to the sun, start slowly. Kalau Anda belum biasa jemur di matahari, ya pelan-pelan. Little by little, a tan will develop. Dan akhirnya dikit demi dikit akhirnya jadi bukit. And when the tan develops, you can endure more sun exposure. Dan kalau sudah begitu lama, maka Anda sudah mulai kena kulitnya menjadi lebih gelap. The third law of health is temperance. Hukum ketiga di dalam kesehatan ini adalah bertarak atau tahan nafsu, tahan selera kita. The definition of temperance is not taking anything into the body that will harm it and taking in moderation good things. Bertarak berdasarkan definisi dari kamus itu mengatakan adalah kita jangan memasukkan apapun yang berbahaya dan bersahaja di dalam hal-hal yang baik sekalipun. So there are some things that should not enter and some things that should be done in moderation. Jadi ada hal-hal yang sama sekali tidak boleh dan ada hal-hal yang boleh tetapi di dalam keadaan yang moderat atau sedang-sedang, secukupnya. All good things should be done in moderation. Segala hal yang baik harus dilaksanakan dengan sepantasnya, secukupnya. Even good things can turn to poison if overdone. Bahkan hal-hal yang baik sekalipun kalau terlalu banyak kebanyakan akan berubah menjadi racun. Even the best food, if overeaten, can turn to poison. Makanan yang paling sehat sekalipun kalau makan terlalu banyak itu menjadi racun. We have the lovely little girl that we've been seeing here. She's only a tiny little thing. She's 18 months old and she's only tiny, and some people try and give her too much food and her stomach can't cope with it and she gets thinner. Kita mempunyai seorang gadis kecil di sini yang sangat cantik, umur 18 bulan. Dia sangat kecil dan semua orang mau memberikan dia makanan sampai berkelebihan, sampai perutnya menjadi begitu besar dan ini mengganggu dia. Some people are too thin because they're overeating. Ada orang yang menjadi terlalu kurus karena terlalu banyak makan. Some people are too big because they're overeating. Ada orang yang menjadi terlalu besar karena mereka terlalu banyak makan.
What causes the difference? Apakah yang membedakannya? It is the efficiency of the stomach. Yaitu keefisiensi daripada perut ini. So all good things should be done in moderation. Oleh sebab itu maka segala hal yang baik harus ditakar, diukur secukupnya. Moderat. All work and no play makes Jack a dull boy, the saying goes. Bekerja itu baik, tetapi kalau bekerja terus-menerus akan membuat dan tanpa bermain, maka akan membuat si anak ini anak yang tumpul. The time that children love to work is when they're about this big. Anda tahu bahwa anak-anak yang sebesar ini, mereka sudah suka bekerja. Let them. Take them to work with you. Jadi bawalah mereka itu untuk kerja bersama-sama dengan Anda. How they love to help. Oh, mereka senang sekali menolong. But many parents say, no, you go and play. Tetapi seringkali orang-orang tua mengatakan, oh, Anda terlalu kecil, pergi-pergi bermain. And when the child is a little older and the mother wants help, the child doesn't want to. Dan ketika anak itu sudah besar dan ibunya membutuhkan dia, anak ini sudah tidak mau lagi. We know it well. Kita tahu hal ini terjadi. The day doesn't come when the child says, I'll work now. Akan datang harinya, tidak. Anak itu mengatakan, saya mau tolong. Teach them to work efficiently at a young age and then they will work all through their life. Kalau sejak dari begini mereka sudah rajin bekerja, maka seumur hidup mereka akan rajin bekerja. We have a strange thing happening in Australia today. Kita ada hal yang aneh yang terjadi di Australia pada dewasa ini. It's called child worship. Yang namanya adalah penyembahan anak-anak. And in many homes there are slaves. It's called the mother. Dan di banyak rumah ada budak-budak, yaitu sang ibu. A lady came to do our program. She said, I'm so tired. Seorang ibu datang ke program kami dan dia mengatakan, oh, saya sangat letih. I said, why are you tired? Kenapa Anda letih? She said, I do all the washing and the cooking and the cleaning for my boys. Oh, sayalah yang mencuci, saya yang membasuh, membersihkan, saya memasak untuk putra-putra saya. I said, how old are your boys? Oh, berapa umur daripada putra-putramu? She said, 24 and 26. Yaitu umur 24 dan 26. I said, they must pay good rent. Oh, mereka harus bayar sewa rumah dong. She said, oh no, I couldn't do that. Oh, tidak, saya tidak sampai hati. That mother is doing a great disservice to her sons. Anak-anak ini, ibu ini telah melakukan suatu hal yang tidak baik bagi anak-anaknya. I would not like to be the girls that marry those boys. Saya tidak mau menjadi wanita yang nanti kawin dengan putra-putra yang macam ini. People say to me, oh, you must spoil your grandchildren. Orang-orang berkata kepada saya, oh, manjakanlah Anda punya cucu-cucu. I say, why would I do that? Spoil means ruin. Karena katakan kalau saya memanjakan mereka itu artinya menghancurkan mereka. When my little grandchildren come to my house, we garden together. Kalau kami punya cucu-cucu datang ke rumah kami, maka kami pergi berkebun bersama-sama. We pick up sticks for the fire together. Kami pergi akan ambil ranting-ranting untuk dibuat kayu api. We work together. Kami kerja bersama-sama. You see, when you teach your children to work, you've got time to play with them. Jadi kalau Anda mengajar anak-anak Anda untuk bekerja, maka Anda mempunyai waktu bermain-main bersama dengan mereka. And when all the work's done, we can go to the creek and throw stones in the creek. Dan kalau kita sudah selesai bekerja, kita bisa pergi ke sungai, lalu kita bisa lempar-lempar batu ke dalam sungai. So it's a balance between Jadi work and ada play. satu keseimbangan di antara kerja dan bermain. But there are some things that should never enter the body if you're looking for optimum performance. Tetapi ada hal-hal yang sama sekali jangan pernah masuk ke dalam tubuh kalau Anda ingin tubuh ini berfungsi dengan baik.
I consider the pure crystallized acid extracted from the sugarcane plant one of the most lethal substances ever to be introduced to the human frame. Saya menganggap bahwa bahan asam yang diekstrak daripada tebu adalah sebagai bahan mematikan, paling mematikan yang ada bagi manusia, yaitu gula pasir. It is estimated 20 million Africans perished on the sugarcane fields. Dikatakan bahwa ada 20 juta orang Afrika yang mati di ladang-ladang tebu. You see, you can't grow sugarcane in England, so the slave trade was set up to take Africans to man the sugarcane fields in the West Indies. Karena tidak bisa menanam akan tebu di daerah Eropa, maka budak-budak ini diambil dari Afrika untuk menanam tebu di daerah Amerika bagian kepulauan Amerika bagian tengah. It has one of the most horrific histories of any substance. Jadi ini adalah suatu bahan yang mempunyai sejarah yang kurang baik. The slave trade has mostly been abolished. Perdagangan budak hampir seluruhnya sudah tiada lagi. But sugar has caused another form of slavery today. Tetapi gula putih, gula pasir telah membuat suatu perbudakan yang lain pada dewasa ini. It is a highly addictive substance. Ini adalah suatu bahan yang sangat membuat orang itu teradiksi atau ketergantungan. It causes blood sugar levels to rise dramatically. Ini menyebabkan akan kadar gula darah meningkat dengan luar biasa. And the brain can't cope with this sudden imbalance. Dan otak tidak bisa menyesuaikan diri dengan ketidakseimbangan yang tiba-tiba ini. So very quickly, an organ called the pancreas Oleh sebab itu, dengan cepat satu bagian tubuh yang bernama pankreas is required to release insulin harus mengeluarkan zat insulin because insulin gets the glucose out of the blood and into the cell. karena insulin ini adalah bahan yang mengambil akan gula dan memasukkannya ke dalam sel. But high glucose demands high insulin. Tetapi kadar gula yang tinggi memintakan kadar insulin yang tinggi. Because it was a crisis and more insulin released than should be released, now blood glucose levels go too low. Karena insulin yang dikeluarkan itu berkelebihan, maka gula itu akan turun-turun melebihi daripada normal. And what happens down there? Dan apakah yang terjadi di bawah itu? Kadar yang sangat rendah. Shakes, tremors, brain fog, neurosis, depression. Lalu mulailah terjadi gemetar-gemetar, mulai pusing-pusing, yaitu tidak bisa berpikir dengan jenis, terjadilah tekanan batin, terjadilah kelainan jiwa yang ringan. This is when the children are bouncing off the walls. Pada saat ini anak-anak itu sedang mempunyai tenaga dan mereka loncat-loncat. And this is when they're scrapping and fighting and being disobedient. Dan kalau ada di sini mereka mudah berkelahi, mereka menjadi tidak suka menurut, melawan. Now that blood sugar levels have gone too low, the brain says to the pancreas, stop the insulin, release glucagon. Karena kadar gulanya sudah jatuh rendah, maka otak akan memerintahkan kepada pankreas, stop insulin, sekarang hasilkanlah suatu zat namanya glukagon. But why? Because glucagon is designed to get the blood sugar Karena level glukagon up ini again. adalah perangsang untuk meningkatkan akan gula darah. But what does the person usually do down there? Tetapi apakah yang biasanya dibuat oleh orang yang ada di bawah sini? Have another shot of sugar. Supaya lebih segar lagi, tambah lagi gula. Blood glucose levels rise again. Dan tiba-tiba gulanya ini naik berlipat ganda. It's this up, down that wears out the pancreas. Jadi oleh karena gula darah naik, turun, pankreas disemprot terus. Pankreas harus dikerjakan, maka pankreas rusak.
400 new diabetics diagnosed daily in Australia. Di Australia, setiap hari terjadi pasien-pasien baru diabetes. 400 pasien diabetes yang baru setiap hari. Would you call that an epidemic? Apakah ini bukan wabah? Question, is it happening in Indonesia? Apakah ini terjadi di Indonesia? Benar. Yes. Ini juga sedang terjadi di Indonesia. Hippocrates has no mention of diabetes in his writings. Tabib yang pertama yang ilmiah namanya Hippocrates, dia memang di dalam tulisannya tidak menggunakan kata diabetes. He's called the father of medicine. Dia disebut sebagai bapak daripada kedokteran modern. There was no refined sugar in his time. Belum ada akan gula pasir pada zaman beliau. So, no sugar, no diabetes. Jadi kalau tidak ada gula putih, gula pasir, maka tidak ada diabetes. In Australia, and I'm sure if you went to Jakarta and went into the supermarkets, it's in just about every food. Jadi saya yakin di kota besar seperti Jakarta dan Anda pergi ke toko swalayan, toko serba ada, dan pasti di hampir semua bahan yang Anda lihat pasti akan ada gula pasir. In the field told me personally recently that there are 15 teaspoons of sugar in 1 can of Coca-Cola. Seorang ahli mengatakan kepada saya baru-baru ini bahwa di dalam satu kaleng Coca-Cola terdapat 15 sendok gula pasir. It is incredibly dangerous. Sangat-sangat berbahaya. And should never be touched. Jangan pernah disentuh. The body can handle honey. Tapi kalau madu, tubuh boleh menanganinya, bisa menangani madu. Fruits. Yaitu manisan dari buah-buahan, buah-buah. Dates, even palm sugar. Korma, dan juga gula aren. Because these are not refined. Karena hal-hal ini tidak diproses, diperhalus. Now when you combine sugar with caffeine, lalu kalau kita menggabungkan akan gula pasir ini dengan kafein, you create something even more dangerous. Anda melakukan sesuatu hal yang bahkan lebih berbahaya lagi. I call them the dangerous duo or the deadly duo. Yang disebutkan sebagai duet berbahaya, duet yang mematikan. What I'm drawing here now is a nerve cell. Ini adalah suatu sel saraf. There are 1 trillion in our brains. Ada 1 triliun sel-sel saraf di dalam otak kita. Our brain is made up of these cells. Sel ini adalah yang membentuk otak kita. They don't touch each other. Dan mereka itu tidak bersinggungan atau menyentuh satu dengan yang lain. They communicate with each other by a little chemical messengers. Mereka itu saling berkomunikasi melalui perantara yang bersifat kimia. Bahan kimia yang membawa pesan-pesan. The little chemical messengers come in via the receptor sites. Lalu akan zat-zat kimia ini masuk melalui tempat-tempat reseptor masuk ke dalam sel. They're encapsulated in the nucleus. Lalu mereka itu mulai menggabungkan menjadi kapsul-kapsul di dalam inti. They're sent down the arm. Lalu kemudian mereka mulai berjalan sepanjang cabangnya. And then they're released to the next nerve cell. Dan kemudian mereka melepaskan bahan-bahan kimia ini kepada saraf yang berikutnya. Sometimes those messengers come through very fast. Kadang-kadang akan pesan-pesan ini berjalan dengan begitu cepat. If you touch the fire, kalau Anda menyentuh bahan yang panas, langsung tarik tangannya. Very fast. And we need cepat sekali. We need them to go fast so the finger doesn't get burnt off. Dan kita membutuhkannya supaya cepat tanggap, supaya tangan ini jangan sampai terbakar. One of the messages is adenosine. Dan salah satu daripada pembawa pesan ini disebut adenosin. Now let me explain how this happens. When a person has a cup of coffee or a cup of tea or half a block of chocolate or a Coke or a Red Bull,
When that goes into their body, it's like they've met a tiger on the path. Kalau seseorang itu minum secangkir kopi, teh, Coca-Cola, atau bir Red Bull, mereka sepertinya berhadapan dengan sebuah harimau di perjalanan mereka. And let me tell you what happens. Tiger on the path. Heartbeat raises. Seperti ada harimau, maka jantungnya mulai mendetak lebih cepat. All the working muscles come on edge, ready to run for your life. Seluruh otot-otot itu menjadi tegang, siap untuk mau lari. Adenosine levels drop because adenosine is like the fuse box. Adenosin akan anjlok, akan turun, karena adenosin ini adalah sama seperti sekring. See, the fuse box prevents overfiring. Karena sekring ini akan mencegah listrik yang berlebihan. And that's taken away because you're about to run for your life. Dan ini diambil oleh karena Anda siap-siap untuk mau lari. The next neurotransmitter that's affected is acetylcholine. Dan satu pembawa pesan yang kedua adalah yang disebut asetilkolin. Acetylcholine has to do with the decision-making part of your brain. Asetilkolin ini adalah satu zat pembawa pesan yang ada di bagian otak yang harus mengambil keputusan. And it rises because you've got to make some quick decisions. Dan asetilkolin ini bertambah karena Anda harus membuat keputusan-keputusan cepat. Are you going to run for your life or climb the tree or fight this tiger? Apakah Anda akan lari, apakah akan naik pohon, ataukah Anda akan melawan harimau yang datang? And the other neurotransmitter is dopamine, which makes you feel good. Dan neurotransmitter atau pembawa pesan kimiawi saraf itu yang ketiga disebut dopamin, yang membuat Anda merasa senang. And it rises too. Dan ini juga meningkat. Can you see what's happening? There's a tiger in the path, brain function increases, everything's ready to go. Anda melihat bahwa ada satu harimau di tengah-tengah jalan, lalu Anda sudah siap untuk lari, dan pikiran sudah siap untuk mengambil keputusan, sudah mau bertindak. Half an hour later, the body thinks, they're not fighting, they're not running. Tetapi setengah jam kemudian tubuh merasa, loh, kok tidak bergerak? We've got a problem. Apa yang terjadi? So stop making so much acetylcholine. Maka stoplah akan asetilkolinnya. Develop extra receptor sites for adenosine. Buatlah reseptor-reseptor yang lebih banyak untuk adenosin. In an attempt to keep the fuse box. Yaitu supaya kita bisa mematikan lagi sekringnya. And then the person comes to Misty Mountain Health Retreat and we don't give them any coffee. Dan kemudian orang itu datang ke tempat Misty Mountain, kami stop kopinya. Adenosine levels go back to normal, receptor sites get flooded. Oh, does that hurt? Lalu kemudian adenosin ini menjadi normal, reseptor-reseptor ini mulai minta, lalu terjadilah sakit kepala. People say to me, do you drink coffee? Lalu orang katakan, di sini ada kopi? I say, no, I just watch the people suffer on the first day at the health retreat. Saya katakan tidak, dan saya melihat pasien-pasien itu sangat menderita pada hari pertama mereka di program kami tidak boleh minum kopi. It's a dangerous drug. Ini adalah satu obat yang berbahaya. How would you feel if you met 4 tigers on the path every day? Apakah yang Anda punya perasaan kalau Anda bertemu dengan 4 harimau di jalan Anda setiap hari? See, eventually dopamine levels get exhausted and the person never feels good. Lalu kemudian dopamin ini akan anjlok, lalu malah terjadi yang sebaliknya. Orang itu menjadi sangat tidak nyaman. But you can see why people live, city workers, office workers have coffee. It gets their brain working and makes them feel good. Nah, Anda lihat di kota-kota, orang bekerja di kantor,
Mereka minum kopi, pikirannya menjadi terang dan mereka merasa nyaman. Many people say to me, "Oh, I love my coffee." Orang berkata kepada saya, "Oh, enak sekali kopi itu. Makes me feel so good. Saya merasa sangat nyaman." I say, "No wonder, you've met a tiger on the path." Tidak heran Anda telah bertemu dengan harimau-harimau di perjalanan Anda. Because if there's a tiger in the path, you don't say, "Oh, look, there's a tiger." Dan kalau ada harimau, Anda tidak mengatakan, "Oh, lihat, ada harimau." 7 cups of coffee a day causes mental illness. 7 cangkir kopi setiap hari akan membuat penyakit jiwa. On Friday morning, I will be talking on the mind, and I will show you then a little bit further how caffeine causes mental illness. Pada hari Jumat pagi, kami akan berbicara mengenai cara kerja daripada pikiran, dan pada saat itu saya akan menerangkan lebih lanjut bagaimanakah pengaruh daripada kafein. Every Easter, children are admitted to hospital in Australia with chocolate poisoning. Di Australia di musim Paskah itu, anak-anak dibawa ke rumah sakit karena keracunan coklat. To give your children chocolate is like setting them in front of a tiger on a path. Dengan memberikan coklat kepada anak-anak adalah seperti menaruh mereka di depan seekor harimau. Sets them up for mental illness for life. Dan lama-kelamaan mereka disiapkan untuk penyakit jiwa dalam hidup mereka. Mercury. Air raksa. Mercury is found in the silver fillings in the teeth. Air raksa dulu digunakan untuk tambal gigi. It is a neurotoxin. Dia adalah suatu racun saraf. That means it's a brain poison. Itu adalah racun untuk otak. That means it kills brain cells. Itu membunuh akan sel-sel otak. In about the 1950s, in a little town called Minamata in Japan, Di tahun 1950-an di kota Minamati di Jepang, they noticed that cats were doing backflips all around the town. mereka melihat bahwa kucing-kucing itu dia melompat ke belakang di seluruh kota. So they did some postmortems on the cats and found out they were suffering from high levels of mercury. Lalu mereka membuat bedah mayat daripada kucing yang mati, dan mereka menemukan kandungan merkuri ini yang tinggi. Mercury directly affects the nervous system. Dengan langsung maka merkuri ini akan mempengaruhi akan saraf. There is no safe dose of mercury. Tidak ada dosis yang aman. Sedikit pun untuk merkuri ini. Many fish today contain high levels of mercury. Dan ikan-ikan dewasa ini mengandung kadar yang tinggi daripada bahan ini. Where were the cats getting the mercury? Dari manakah asal-usul merkuri yang diperoleh oleh kucing-kucing ini? There was an aluminium factory near the bay. Ada satu pabrik aluminium dekat pelabuhan. And the waste that it was spilling into the bay had mercury in it. Dan limbah-limbah yang dilemparkan ke dalam pelabuhan, ke teluk itu mengotorinya. Now, instead of calling it mercury disease, they called it the dancing cat disease. Daripada menyebutkan itu adalah penyakit merkuri, mereka menyebutkan penyakit kucing menari. You see, that Tarian kucing. the aluminium company was bringing too much money in, and so it was not stopped. Karena perusahaan aluminium ini menghasilkan banyak uang, maka dia tidak ditutup. And the little village on the lake were basically decimated from the mercury poisoning. Dan desa-desa di sepanjang teluk itu hampir semuanya habis oleh karena racun daripada merkuri ini, air raksa. You've heard of Mad Hatter's disease? Anda
pernah mendengarkan penyakit daripada Mad Hatter? Hats used to be glued together with mercury, and the hatters, using it with their hands, went mad. Orang-orang yang membuat topi memakai lem yang dipakai air raksa. Dan mereka pegang air raksa itu dengan jari-jarinya. Dan apa yang terjadi? Mereka jadi gila. It's very important never to let mercury fillings go in the mouth, and it's very important not to eat fish. Maka sekarang ini tidak lagi dipakai tambal-tambal gigi yang pakai merkuri. Dan jangan pernah masukkan air raksa di dalam tubuh kita. God did not design the human brain to deteriorate. Tuhan tidak merancang agar otak itu harus runtuh. He designed it to be smarter and wiser with age. Allah merancang otak itu harus semakin tua, semakin cerdas, semakin pintar. And this list here are a lot of little threads that are causing brains to deteriorate. Dan daftar yang ada di sebelah ini adalah benang-benang yang menyebabkan keruntuhan daripada otak. Mercury is neurotoxic and alcohol is neurotoxic. Air raksa itu racun saraf, alkohol juga adalah racun saraf. These are both brain poisons. Ini adalah racun-racun otak keduanya. There is no safe dose of either of them. Tidak ada dosis yang aman daripada keduanya ini. They were both banned in America for many years. Selama bertahun-tahun mereka pernah dilarang di Amerika. And when alcohol was banned in America, dan ketika alkohol dilarang di Amerika, the mental institutions were almost empty. Maka rumah sakit jiwa hampir tidak ada pasien. The jails were almost empty. Di penjara juga hampir kosong. So why did they legalize it? Kenapa sekarang diizinkan kembali minuman keras, alkohol? Did it suddenly become safe? Apakah itu sudah menjadi aman? No, what happened was the Americans said that if we legalize alcohol, no one will have to pay taxes. Dia mengatakan, ya, kalau kita sudah mengizinkan alkohol ini, maka orang tidak perlu lagi bayar pajak. Well, they legalized it. Akhirnya mereka mengizinkannya. And the Americans are paying taxes. Tetapi orang Amerika bayar pajak juga. There is no safe dose of alcohol in the human body. Tidak ada dosis aman untuk memasukkan sedikit pun alkohol ke dalam bagian tubuh kita. Tobacco. Tembakau. Tobacco is a very dangerous drug to put in the human body. Tembakau adalah obat yang sangat berbahaya ditaruh ke dalam tubuh. It is the number one cause of lung cancer. Itu adalah penyebab nomor 1 daripada kanker paru-paru. What the tobacco companies do to make it even more dangerous, apa yang dibuat oleh pabrik-pabrik rokok untuk membuatnya semakin berbahaya, they soak it in a very dangerous drug. Mereka mencelupnya di dalam suatu obat yang sangat berbahaya. It's called sugar. Yaitu gula pasir. Why do they soak the tobacco in a sugar mixture? Kenapa daun tembakau ini dicelup di dalam cairan larutan gula? So that it tastes better and it burns easier. Agar dia bisa rasanya lebih enak dan terbakar lebih mudah. In countries where tobacco is sugar soaked, the lung cancer rates have accelerated. Di negara-negara di mana daun tembakau itu dicelup di dalam larutan gula, maka angka kanker paru-paru itu meningkat sekali. Now, yesterday I talked about cholesterol. Kemarin saya berbicara mengenai kolesterol. And I talked about how cholesterol comes to repair damage in the artery. Kolesterol itu datang untuk menempel, untuk memperbaiki kerusakan dinding arteri. Tobacco damages the arterial wall. Tembakau ini yang merusak akan dinding daripada arteri. It weakens the arterial wall. Dia melemahkan dinding daripada arteri. It causes a narrowing of the artery. Menyebabkan penyempitan daripada arteri.
And it causes a clumping together of the blood cells. Dan sel-sel darah ini akan menjadi melengket dan menempel atau bergumpal-gumpal. When that arterial wall is so weakened, a hole is developed, cholesterol plugs it up. Dan bila mana terjadi lobang-lobang pada dinding arteri ini, maka kolesterol akan menempelnya, menambalnya. Alcohol can also weaken the wall. Alkohol juga merusak akan dinding arteri. Mercury also weakens Air the raksa wall. juga melemahkan dinding arteri. And fungus in the blood can also weaken the Dan wall. jamur-jamur di dalam aliran darah juga akan melemahkan akan dinding arteri. That's why if someone has high cholesterol levels, the question has to be asked, why? Jadi kalau orang menemukan bahwa kadar kolesterol darahnya meningkat, maka pertanyaannya, kenapa demikian? Tobacco causes cancer wherever it touches. Tembakau itu akan menyebabkan kanker di tempat mana yang disentuhnya. But tobacco also damages the highway that carries our river of life. Dan tembakau juga akan mengganggu akan jalan raya yang membawa sungai kehidupan. Drugs. Lalu kemudian obat-obat bius. There's no difference in the body between legal and illegal. Tidak ada perbedaan di dalam tubuh ini manakah yang dibolehkan secara hukum, mana yang dilarang secara hukum. Both have a damaging effect on the body. Apapun itu, maka dia merusak tubuh. But especially we're seeing today how the recreational drugs are causing brain damage. Dewasa ini kita melihat bagaimana obat-obatan yang dianggap rekreasi, membuat kita senang, plesir, itu mengganggu kita. Monosodium glutamate MSG, monosodium glutamat, causes the nerve cells to overfire on the tongue. ini menyebabkan agar sel-sel saraf itu meletup berkelebihan di lidah kita. And when the nerve cells on the tongue overfire, the food tastes good. Dan bila mana terjadi rangsangan pada lidah, maka makanan rasanya lebih lezat. And you know what that means? A lump of mud would taste good. Dan kalau ini terjadi, maka kasih masuk lumpur pun rasanya enak asal ditaruh. We need to be That's eating it. food in its natural state, highly mineralized. That will taste so good, you don't need to resort to this. Kita harus makan makanan-makanan yang alami, yang mempunyai mineral-mineral yang tinggi, sehingga dia sendiri sudah rasa begitu lezat. If it causes the nerve cells on the tongue to overfire, it causes nerve cells everywhere to overfire. Kalau dia menyebabkan akan sel saraf di lidah itu untuk meletup, maka di bagian tubuh lain sel-sel saraf juga akan bisa meletup. And that's what causes the pain in the head and the back of the neck after a meal of MSG. Maka kalau kita makan MSG bisa sakit kepala, bisa sakit tengkuk kita. Chemicals. Bahan-bahan kimia. As we have already discussed in previous meetings, we have to get the chemicals out of our lives, out of our homes, out of our bodies. Seperti yang kita telah bicarakan bahwa kita harus mengeluarkan kimia-kimia ini dari kehidupan kita, dari rumah-rumah kita. They cause damage in the body. Dia menghasilkan kerusakan di dalam tubuh. They cause a deterioration in the cells, in the brain, and in all the tissues. Dia menyebabkan akan keruntuhan daripada sel-sel di otak, di seluruh bagian jaringan tubuh. Meat. Daging. It is unsafe to eat meat today. Tidak aman untuk makan daging dewasa ini. In Australia today, many meats are given drugs to try and prevent disease. Di Australia pada dewasa ini maka daging itu ditaruh obat-obatan agar mencegah penyakit. We had a butcher do our program a little while ago. Seorang tukang jagal telah
datang ke program kami beberapa waktu silam. He told me that 20 years ago, if there was a tumor on an animal, the animal was destroyed. Dia mengatakan 20 tahun yang lalu, kalau pada seekor binatang itu ada satu tumor, seluruh binatang ini akan dilarang. But Dibuang. he told me that today the tumor is cut away and the rest of the animal is processed for meat. Tetapi pada dewasa ini, maka hanya bagian yang ada tumor itu dikerat dan dibuang, dan hewan itu diizinkan untuk dimakan. Many diseases are happening in human beings that can be wholly attributed to meat eating. Banyak sekali penyakit-penyakit yang terjadi pada manusia yang bisa dikaitkan dengan sangat kuat terhadap makan daging. But not only that, Namun bukan hanya itu saja. our gastrointestinal tract is 7 meters long. Saluran pencernaan kita itu adalah sekitar 7 meter panjangnya. A dog's gastrointestinal tract is only about 1 meter long. Dan seekor anjing, dia punya saluran pencernaan itu hanya 1 meter panjangnya. So it is in and out quick. Maka masuk dan keluarnya cepat. But not the human body. It's got a long way to go. Tetapi agak lama karena panjang jaraknya untuk berjalan makanan. And by Itu. the time it gets down to the lower parts of the body, it starts to rot and putrefy. Pada saat bahan-bahan makanan itu sudah sampai di ujung bawah daripada bagian tubuh, sudah membusuk. And so that also can cause disease in human beings. Dan pembusukan ini bisa menyebabkan penyakit-penyakit pada manusia. Mold. Kemudian lumut-lumutan, jamur-jamuran. Our houses must be checked for mold. Rumah-rumah kita harus diperiksa agar tidak berlumut. A lady told me this story. Seorang ibu bercerita kepada saya. Her 10-year-old was at a school camp for 3 weeks and she went and stayed with her on the weekends. Anaknya berumur 10 tahun sedang mengikuti perkemahan sekolah dan dia ikut menemani anaknya ini. She stayed in a cabin room Dan ibu ini tinggal di satu kamar, with di satu vilanya, with bunk beds. di mana ada tempat tidur susun. When she went and laid down to go to sleep at night, she got a migraine headache. Pada waktu dia tidur pada malam hari, di tempat tidur itu tiba-tiba sakit kepala, migrain. She tossed all night, and when she left the room in the morning, the headache went. Dan dia bergelisah sepanjang malam. Waktu bangun pagi, selesailah sakit kepala itu. That night, the next night, she went in with a friend, and as soon as she walked in the room, she got the migraine. Dan malamnya dia datang ke kamar itu kembali bersama seorang teman. Pada waktu dia masuk ke dalam kamar, kembali sakit kepala. Her friend lifted up the mattress, and there was black mold all under the mattress. Dan ketika temannya ini mengangkat akan kasur, maka ada lapisan hitam, jamur-jamur di bawah kasur. We lose a lot of moisture from our bodies every night. Setiap malam kita berkeringat, kita membuang cairan dari dalam tubuh kita. When this lady lay down, her warm body, releasing the moisture, just fed the mold. Dan ibu yang mempunyai badan yang hangat, waktu malam hari memberikan kelembaban dan kehangat yang menumbuhkan jamur. You see, our mattresses should be on slats or wire so that the moisture can evaporate. Maka kasur kita itu sebaiknya berada di atas kawat atau di atas supaya udara itu bisa beredar. Ya. We spend a third of our life in bed. Sepertiga daripada kehidupan kita itu habis di tempat tidur.
So check your mattresses, check your pillows, check your quilts, your blankets. Oleh sebab itu, periksalah akan tempat tidur, akan bantal, akan selimut. And also check the air that's coming in through your bedroom window. Dan juga perhatikan apa udara masuk ke dalam ruangan tidur Anda. Because if there's any rotting food outside the window, it will taint the air. Karena kalau ada makanan yang membusuk di luar, itu bisa mencemari udara. Now, if you have an area where mold keeps growing in your house, Kalau Anda mempunyai satu daerah di dalam rumah, di mana selalu ada pertumbuhan-pertumbuhan jamur, you might have to get a plumber or a builder in to find out why. maka Anda perlu akan mengambil seorang teknisi tukang untuk memeriksa kenapa selalu berlumut. Now, regarding rotting vegetable matter, Dan berbicara mengenai bahan-bahan makanan sayur-sayuran yang membusuk, it must be taken away and buried every day so it doesn't taint the kitchen. maka sampah-sampah yang membusuk ini jangan dibiarkan di dalam dapur, tapi dikeluarkan, bahkan dikubur di luar. And by burying your rotting vegetable matter, you are enriching your soil. Dan dengan membuangnya di tanah, itu membuat subur tanah itu. But it must be buried so that the air in your house is not tainted. Tetapi itu harus dikuburkan supaya udara itu jangan menjadi busuk. Many are sick because of the poor air that they're breathing. Banyak orang menjadi sakit oleh karena menghirup udara yang kurang bermutu di dalam rumah-rumahnya. Now, if there is mold in the house, it can be killed with white vinegar. Dan kalau ada jamur di dalam rumah, dia bisa dibunuh dengan air cuka. But make sure you have a mask on and you have gloves on so you're not breathing it in. Dan pakailah masker dan pakailah sarung tangan supaya Anda tidak memegang cuka itu. And one of the best ways to clean a carpet Dan cara yang terbaik untuk membersihkan karpet, is to sprinkle dry baking soda all over the carpet. yaitu kita menebarkan akan soda makan, bak puder, di atas karpet itu. Let it sit there for several hours, Biarkan selama beberapa jam, and then you very slowly vacuum it up. lalu dengan pelan-pelan diisap dengan alat pengisap vakum. But ideally, carpet is not the best flooring in the homes. Tetapi secara ideal, sebaiknya rumah itu tidak memakai karpet. In our health centre, we've put a wood floor all the way through that can be mopped and swept very easily. Di pusat pengobatan kami menggunakan lantai dari kayu yang sangat mudah untuk bisa disapu dan dipel. And in this hot climate, you don't have really a need for carpet, hey? Dan di daerah-daerah yang cukup hangat seperti ini, kita sesungguhnya tidak perlu karpet. And tiles are very good too because they can be easily cleaned. Dan dengan adanya lantai porselen ini, itu adalah tegel, itu juga sangat baik karena mudah dibersihkan. And what can you mop your floors with? Dan Anda mengepel pakai bahan apa? Hot water. Air hangat boleh. Or you might put a little vinegar in or sodium bicarb. Anda bisa menaruh soda atau Anda bisa menaruh akan sedikit cuka. Important to have a look at replacing chemicals in the home. Perhatikan agar kita menggantikan bahan-bahan kimia yang ada di dalam rumah. If the house is kept clean and dry, this won't develop. Kalau rumah itu kering dan bersih, maka dia akan tidak berjamur. And very important to have windows open and fresh sunny air coming into the home. Dan sangat penting bahwa ada jendela-jendela yang besar yang memasukkan udara yang segar dan sinar matahari. Never forget the first two laws of health, the pure air and the sunshine. Dan jangan pernah lupa akan dua rumus yang pertama, yaitu udara yang segar dan sinar matahari.
I was reading a book recently on sun and architecture. Dan pada waktu baru-baru ini saya membaca mengenai sinar matahari dan arsitektur bangunan. And this is how they advise to build a house. Dan inilah anjurannya bagaimana cara membangun rumah. You build it like this, and then every part of the house is touched by sun. Jadi harus ada miring sedikit terhadap terbit dan terbenamnya matahari supaya setiap sisi daripada matahari rumah itu terkena dengan sinar matahari. So this is east, north, and west. And the southern side of the house, which usually gets no sun, is just 1 point. Jadi disinilah kalau kita melihat matahari melintas, maka kena di ujung barat, utara, dan timur, dan ujung selatan yang tidak langsung kena matahari itu hanya satu bagian saja. Now I do understand that in Indonesia you are very warm and you probably do not want too much sun. Dan saya mengerti bahwa di Indonesia kita sudah kebanyakan matahari. Mungkin kita mau menguranginya. And that's where your verandas of course can shade you. Ya, itu sebabnya Anda bisa memakai pagar di situ. But you are still getting that sun to touch every part of the house so that the mold cannot develop. Tetapi kita masih membutuhkan akan sinar matahari itu bisa menyentuh bagian-bagian daripada rumah itu supaya tidak berjamur. And if the windows are large, then the fresh air can get in. Dan and kalau keep it cool. jendela-jendelanya itu cukup besar, maka udara yang segar juga bisa masuk. We talked a little bit earlier about chronic fatigue syndrome. I had a lady do our program with chronic fatigue syndrome. Dan kami mempunyai seorang wanita yang mempunyai gejala-gejala keletihan menahun. And I put the detective hat on, as I usually do. Dan saya menggunakan pemikiran detektif. I said, when did you first get your chronic fatigue? She said, 2 years ago. Kapan Anda menderita akan keletihan kronis ini? Oh, 2 tahun yang lalu. And I always say, did anything happen 2 years ago? Apakah yang terjadi pada 2 tahun yang lalu itu? She said, it happened within 6 months of moving into a new unit. Yaitu waktu saya pindah rumah, masuk ke dalam rumah yang baru. She said, I had to stop work. Saya terpaksa berhenti bekerja. She was in her late 20s. Saya berumur 20 tahun yang sudah cukup lanjut. 18 months later, they moved to another house. 18 bulan kemudian mereka pindah ke rumah yang lain. And every cupboard they pulled out had black mold behind it. Dan setiap kali mereka menarik laci, di belakangnya itu ada jamur-jamur yang berwarna hitam. Mold had caused her chronic fatigue syndrome. Jamur-jamuran telah menyebabkan dia rasa letih-letih. If you want to know what God thinks about it, read in Leviticus, I think it's about chapter 13, 14, where he says if there's mold in the house has to be destroyed. Bacalah di dalam Imamat pasal 13 atau 14, maka Anda akan temukan di sana bahwa kalau Anda orang Bani Israel pada waktu itu mempunyai satu rumah yang berjamur, maka rumah itu harus dihancurkan. So you can see that if you're looking for optimum health, these things must stop. Oleh sebab itu, bila mana Anda mau untuk mempunyai kesehatan yang segar bugar, maka hal-hal ini harus dihentikan. Now with the meat, let me also define the products. Dan selain juga dengan daging, maka kita juga berbicara mengenai produk-produk daging. History shows that up to 60% of white Caucasians are allergic to milk. Dan hasil riset mengatakan bahwa orang-orang kulit putih mereka alergi susu. In the dark-skinned people, it shows it's up to 90%. Pada orang-orang yang berkulit hitam, mereka alerginya sampai 90%. You see, cow's milk is designed for cows. Susu sapi itu dirancang untuk anak-anak sapi. And they have 5 stomachs to deal with that heavy clotted milk. Mereka mempunyai 5 lambung untuk bisa mencerna akan susu yang kental. We only have 1 stomach. Kita hanya mempunyai 1 lambung. And tomorrow morning, I'm going to look at stomach. Dan besok kita akan berbicara mengenai lambung.
Strange things are happening today. Hal-hal yang aneh sesungguhnya terjadi dewasa ini. Babies are being fed food and adults are drinking milk. Bayi-bayi sudah dikasih makanan padat dan orang-orang dewasa masih menyusui. And both of them defy reason. Dan tidak masuk di akal. You see, we're the only creature that drinks milk past babyhood. Kita adalah satu-satunya makhluk di alam semesta ini yang sudah dewasa masih minum susu. And we're the only creature that eats another creature's milk. Dan kita adalah suatu makhluk yang meminum susu daripada makhluk jenis yang lain. And Colin Campbell also shows that 60% of children that have cow's milk in the first year of life develop type 1 diabetes. Dan Colin Campbell telah membuktikan bahwa anak-anak yang minum susu sapi pada waktu mereka masih 1 tahun kehidupan mereka mendapatkan diabetes tipe 1. It's almost the number 1 cause of asthma, Penyebab juga asma yang nomor 1. eczema, Ya, eksim juga disebut daripada itu. of tonsillitis. Ke amandel-amandel. With Colin Campbell, his book's called The China Study. Di dalam buku China Study yang ditulis oleh Colin Campbell, He studied about 27 provinces in China, dia mempelajari 27 provinsi di Cina. and he compared the country Chinese with the city Chinese. Dibandingkanlah akan orang Cina yang tinggal di daerah pedesaan dan yang tinggal di daerah perkotaan. And the city Chinese are eating the meat sweet diet. Dan orang-orang di kota, mereka lah yang memakan daging dan memakan yang manis-manis. The country Chinese were having their traditional diet of vegetables, soy, and a little fish. Dan orang-orang pedesaan, mereka memakan makanan tradisional, yaitu sayur-sayuran, kedelai, dan sedikit ikan. The country Chinese have never had eczema, asthma. Dan tidak ada eksim, tidak ada asma pada orang-orang desa. Or the tonsillitis. Ataupun amandel-amandel. But in the city, Tetapi di kota, all the children are developing anak-anak these semuanya problems. itu ada masalah-masalah ini. And in the city, they're having the Dan di meat, dalam kota mereka makan daging. the cow's milks, Lalu produk-produk susu, sapi, the refined sugars. dan gula-gula yang diperhalus. I could have an answering service on my telephone for mothers with sick babies. Saya mempunyai pelayanan di telepon untuk ibu-ibu yang mempunyai bayi yang sakit. And this is what it would say. Dan inilah yang saya ingin sampaikan. Stop the sugar, all dairy products, and your wheat and oat products. Stoplah akan produk-produk susu, lalu kemudian semua daripada gandum, gula, pasir. Next. Dan yang berikutnya. And every baby would get better. Dan semua bayi saya yakin pasti akan sembuh. Is it that simple? Apakah ini begitu sederhana? It is more simple than most people realize. Sesungguhnya memang sederhana daripada apa yang disadari oleh kebanyakan orang. You see, we don't catch disease. Saudara-saudara, kita tidak mengidap penyakit. Disease is born in us and of us. Penyakit itu dilahirkan oleh diri kita, di dalam diri kita. Now notice the list I have here are all very socially acceptable substances. Dan Anda perhatikan di sini bahwa bahan-bahan yang berbahaya itu di dalam pergaulan itu sangat-sangat digandrungi atau boleh berterima. No need for me to talk of arsenic, cyanide, heroin. Saya tidak perlu berbicara mengenai arsen, mengenai sianida, mengenai heroin. Saudara pasti menolaknya. Their dangers are obvious. Bahayanya sudah terlalu jelas. But these dangers Tetapi bahaya-bahaya dari hal ini are not as obvious. tidak jelas. And this is why God put temperance as one of the laws of health.
Itu sebabnya maka Allah menaruh akan bertarak itu. Menahan diri adalah sebagai salah satu hukum untuk sehat. No wonder the Bible says that every man that strives for the mastery is temperate in all things. Maka kitab suci mengatakan bahwa setiap orang yang mau berusaha untuk mencapai kemenangan harus menahan dirinya. If you don't turn the tap off, you're still going to be mopping up in the other corner. Kalau Anda tidak menutup keran, maka Anda mengepel dan mengepel dan mengepel. The poisons must stop. Racun-racun itu harus dihentikan. If you're looking for optimum health. Kalau Anda mau sehat secara optimal. We can get a new car, Boleh beli mobil baru, but we can't get a new body. tapi kita tidak bisa membeli tubuh yang baru. But actually, as we've looked at this week, you can. It'll take a couple of years. Tetapi seperti yang kita pelajari, bahwa kita bisa mempunyai tubuh yang baru, memang perlu beberapa tahun. It is within our hands to be able to turn our health around. Adalah di dalam tangan kita, kemampuan kita sendiri untuk membalikkan akan nasib kita. And remember the quote I gave this morning from the Ministry of Healing. Dan ingatlah akan satu kutipan yang tadi pagi telah saya sampaikan, yang saya ambil daripada buku Ministry of Healing. The process of healing and upbuilding in the body is slow. Proses penyembuhan dan membangun kembali di dalam tubuh itu sangat pelan. And to the impatient is too slow. Bagi orang yang tidak sabar, itu dianggap sangat pelan. But in the end, it will be found Tetapi pada akhirnya akan didapati that nature untrammeled does her work wisely bahwa and well. alam bila mana tidak diganggu, dia akan melaksanakan pekerjaannya dengan paling baik.